semuanya anak-anak? Anak-anak hebat? Siapa dirimu? Siapa dirimu? Loh, kok sedikit yang jawab nih? Tahu dirinya? Siapa dirinya? Kamu generasi Kristus? Nah, kalau generasi Kristus, dengar dulu. Kalau generasi Kristus, berarti kamu harus hidup seperti Kristus. Nah, saat ibadah ini kamu harus juga menunjukkan di mana Kristus sama Bapaknya, sama Bapa di surga. Kristus tidak main-main saat ibadah. Dia benar-benar memberikan hidupnya, bahkan nyawanya pun. Maka dia rela taat. Halo, di sini dulu telinganya. Stop dulu semua hal-hal yang lain. Iya. Nah, kamu adalah generasi Kristus. Berarti di sini kamu harus sadar dulu. Tinggalkan semua apa yang ada di pikiranmu. Fokusmu saat ini adalah bagaimana bersekutu dengan Bapa, bagaimana menyembah Bapa, bagaimana mengasihi Bapa di surga. Amin. 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 Kamu nggak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, kalau kamu pikiranmu masih banyak memikirkan yang lain. Ya, ego. Coba dulu sikap yang benar, sikapnya sadar dulu. Kamu generasi Kristus. Ayo siapkan dulu hatinya. Kita nggak bisa lanjut nanti kita itu ibadah kita kalau kalian sendiri belum siap. Sudah selesai semua urusannya? Sudah selesai semua urusannya? Sudah selesaikan dulu semua. Oke. Sudah. Hatinya dulu tenang. Buka hatimu kepada Tuhan. Harus ada di dalam hatimu di sore hari ini kerinduan meminta sesuatu supaya Tuhan mengisi memenuhi hidup. Amen. Melakukan sesuatu di sini. Tuhan hadir di sini. Halo. Yes. Tuhan hadir di sini. Kalau Tuhan hadir di sini, maka Ia akan melakukan sesuatu di dalam hidupmu hari ini. Saat ini juga. Amin. Bagaimana hal itu terjadi? Itu Tuhan bisa bekerja, melakukan sesuatu hal yang dahsyat, yang luar biasa untuk mengubah hidupmu bila hatimu sudah siap terbuka seperti bejana yang kosong, yang hanya mau diisi, dipenuhi, dipulihkan, dijamah, diubahkan, disembuhkan oleh Tuhan. Coba buka hatinya dulu kepada Tuhan. Tutup matanya. Tutup matanya. Oke. Bersatu dulu kepada Tuhan. Buka hatimu. Buka hatimu. Tutup matanya. Bisa taat kamu? Kalau kamu nggak taat, Bapak marah ya. Bapak tegur kamu. Fokus. Kamu generasi Kristus. Kamu nggak boleh lagi seperti yang semalam atau yang tadi. Caramu menyembah Tuhan. Caramu sekarang harus benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar kamu memberikan yang terbaik, merindukan Bapa di surga, merindukan Tuhan, benar-benar supaya engkau merasakan realita kehidupan Tuhan itu sendiri nyata di sini. Hormati Tuhan, hormati Tuhan. Bagaimana caranya, Pak? Saat kita menyembah seperti ini, buka hatimu, jangan pikirkan yang lain. Ya. Nanti pembina saya minta tolong ini. Siapa nanti yang saya tunjuk yang masih rohnya belum connect ke Tuhan, nanti taruh di belakang. Cukup tunjuk nanti ini berarti di belakang. Bapak mulai kasih disiplin. Ya. Kenapa? Karena Bapak dan Papa Mami kami semua sayang sama kalian. Ya. Amin. Udah siap? Amin. Oke, mari kita berdoa. Siapkan hatimu. Oh, siapkan hatimu. Oke.
Oke, yang bisa berbahasa roh, bahasa roh. Yang nggak bisa berbahasa roh berkata-kata dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kamu boleh berkata, aku bersyukur Bapa, aku ada di sini, aku dibentuk, aku dilatih di sini untuk menjadi pemimpin masa depan, pemimpin seperti Yusuf yang menuju istana yang dimana Tuhan sudah sediakan bagiku. Melalui tempat ini aku diproses, dibentuk, dan melalui proses-proses ini aku bisa memiliki nilai-nilai, aku bisa memiliki karakter ilahi terbentuk dalam hidupku, sehingga hidupku boleh menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, bahkan orang yang Tuhan percayakan suatu hari kelak Tuhan aku bisa ada di suatu tempat yang sudah Kau sediakan bagiku. Oh, ayo semuanya bersyukur, semua berdoa, jangan ada yang ngomong, jangan ada yang ngomong, jangan ada yang berdoa, tutup matanya, berdoa, buka mulutnya, ucapkan syukur, ucapkan haleluya. Kau usah lihat temanmu, kau usah lagi lihat teman, fokus pada Tuhan. Oh,
Ku ikut
dalam rumah ini Tuhan, karena ada sesuatu yang besar yang akan kami kerjakan. Bukakan mata rohani kami, biar kami boleh melihat luar biasa rancangan dalam hidup kami. Kau tidak akan pernah gagal. Firman yang kau sampaikan, kehadiran Tuhan yang ada di sini adalah bukti bahwa keberadaan kami di dunia ini itu karena ada kepentingan, ada di dalam rencana, ada di dalam destiny. Kami mengucap syukur. Biarlah pola pikir mindset kami dan mentalitas kami terbangun dengan benar dalam kehidupan Kristus yang benar di dalam kehidupan kami. Bapa, saya berdoa Roh Kudus men-take over kondisi roh, pemikiran dan perasaan yang ada di ruangan ini. Semua ada tunduk kepada kerinduan daripada Roh Kudus, kepada rencana Tuhan di dalam tidak ada spirit dari mindset pikiran manusia yang menghalangi pekerjaan manusia. Tetapi kami semua ada supaya rencana Tuhan terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Ya, dan makanya apa yang salah, yang diajarkan yang salah akan membentuk pola pikir yang salah. Tapi apa yang diajarkan benar akan membentuk pola pikir yang benar. Jadi memang berbahaya kalau kita salah menerima pengajaran. Haleluya. Nah, itu sebabnya di camp ini Papa ajarkan tentang mindset Kristus, pola pikir Kristus, ya, dan juga mentalitas Kristus. Apa mindset dan pola mentalitas Kristus? Yaitu dia ada hanya untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan tentukan, Bapa tentukan. Itu mindset, ya. Makanya sekalipun Yesus harus menanggung, ya, namanya salib, tapi dia lakukan itu karena dia ada untuk tujuan itu. Haleluya. Amin. Semua konsentrasi ke sini. Pak Michael, ya. Semua di sini untuk ada di dalam pola pikir yang benar. Nah, sesi kedua ini Bapak akan mengajar tentang membangun hukum, masih nomor 1. Ya, membangun hukum dan pemerintahan Tuhan di hati. Kenapa harus diajarkan? Karena kalau kamu tidak diajarkan ini, maka kamu tidak akan dipimpin oleh hati nurani. Hati nurani itu ya akan memimpin kita ketika kita dibangun di dalam yang namanya hukum-hukum Tuhan, ya, hukum-hukum Tuhan, sehingga ada pemerintah. Di mana ada pemerintahan? Karena di sana ada tahta. Ingat waktu Yusuf di Mesir, dia juga punya tahta. Ada tahta Herodes, ada tahta Yusuf, 2 tahta. Ya, makanya tahta Herodes hanya sebenarnya itu nomor 1-nya, tapi nomor 2-nya adalah, makanya dikatakan diberilah kereta nomor 2 kepada Yusuf. Diarak-araklah ke dia di kota, lalu menyerukan hidup Yusuf, karena dia menerima tahta yang kedua. Jadi kalau Bapak bicara tentang membangun hukum dan pemerintahan, karena Yesus bertahta di dalam rohmu. Amin. Haleluya. Yes. Anda bertahta di dalam rohmu, maka akan ada hukum-hukum yang menggerakkan hidup. Ya. Hukum-hukum Tuhan inilah yang menggerakkan hidupmu. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke lembaran yang kedua. Ya. Kita lihat dulu Mazmur 25 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Haleluya. Mazmur 25
Mazmur 25. Sudah dapat? Mazmur 25 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Sudah? Mari kita baca Mazmur 25. Kalau ada di apa seperti ini pun boleh. Oke? Mari kita baca sama-sama. Sudah lihat semua? Yes. 1, 2, 3 ya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Di sini dikatakan ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Jadi orang-orang dikatakan di situ ada dua. Orang yang rendah hati akan dibimbing kepada hukum. Yang kedua, orang yang rendah hati ya akan diajarkan jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Akan diajarkan jalan Tuhan. Makanya dikatakan yang sebelum segala jalan Tuhan itu, katanya ya, segala jalan Tuhan itu adalah katanya yang dikatakan di situ kasih setia. Kalau bahasa Inggris mercy. Ya, kemudian and truth dan kebenaran. Ya, bagi orang yang berpegang pada ikat janjinya dan juga kepada kesaksiannya. Jadi bukan hanya peringatan tapi kesaksiannya. Nah, mari Bapak terangkan kepadamu bagaimana membangun hukum di dalam roh. Karena kalau kamu tidak menerima pembangunan hukum dalam rohmu, nah kamu akan dipimpin oleh pikiranmu. Amin. Apa yang kau suka dipimpin oleh tanganmu, apa yang di pikiranmu. Kalau tahta Tuhan terbangun dalam hidupmu, tahta hukum itu ada di dalam hatimu, maka kamu akan mudah mengendalikan hidupmu, mengendalikan tubuhmu. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena ada tahta. Jadi harus ada tahta. Tahta di dalam hati ya, itu harus terbangun dan itu harus diajarkan. Coba lihat dulu Pak Andre berikutnya. Kepada orang yang rendah hati, ingat syaratnya adalah kepada orang yang rendah hati. Yohanes 1 Yakobus 1 ayat 21 ya, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanam di dalam hatimu. Jadi harus, amin. Kalau hukum kasih karunia, kamu nggak akan bisa lakukan itu dengan kekuatanmu. Asalkan kamu percaya kepada saya yang sudah mati dan sudah bangkit dan yang duduk di atas tahta, maka kamu diselamatkan. Amin. Gak ada manusia yang bisa selamat karena perbuatan dia. Makanya kita nggak diselamatkan karena kau rajin ke gereja, karena kau alim. Bukan, itu bonusnya. Tapi kamu diselamatkan karena kasih karunia dari Yesus. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah kamu diselamatkan bukan hasil usahamu. Kamu diselamatkan bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang memegahkan diri, tapi itu karena pemberian Tuhan. Jadi sekarang kita ada di dalam hukum kasih karunia. Katakan, saya hidup. Saya hidup Tidak lagi dalam hukum Taurat. tidak lagi dalam hukum Taurat, Karena hukum Tauratlah karena hukum Tauratlah semua manusia binasa karena dosa. Yesus telah menanggungnya sendiri. Yesus telah menanggungnya sendiri. Sehingga sekarang saya diselamatkan, saya hidup, saya berjalan di dalam jalannya. Karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Haleluya. Amin. Ya,
Jadi kasih karunia itu saya nggak sanggup. Contohnya begini, saya nggak sanggup beli mobil itu, tapi ada orang yang memberi. Nah itu namanya kasih karunia. Amin. Kalau dari uang, nggak ada uang, tapi karena ada orang yang berkemurahan, saya diberi kasih karunia, maka saya bisa menerima. Nggak ada orang bisa selamat karena perbuatannya. Iya. Karena manusia sudah jadi pabrik dosa. Tapi karena kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit, yang sekarang duduk, maka kita menerima kasih karunia dan diselamatkan. Amin. Maka jalan yang kita ikuti sekarang adalah Yesus. Haleluya. Makanya dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Mazmur 23 ayat 3. Berarti dalam perjalanan ini ada jalan yang salah, ada jalan yang benar. Penyembahan juga begitu. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti ada penyembahan yang salah, ada penyembahan yang benar. Apa jalan yang benar? Yesus Kristus. Haleluya. Apa yang dibawanya? Kasih karunia. Haleluya. Halo. Halo. Coba kita lihat dulu di luar dari sini. Buka dulu ya, Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Efesus 2, terangkan dengan cepat ya. Saya harus ke sini dulu. Ayat 8, 9. Oke, kita baca ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tulis ya kan? Ya. Saya ingin datang sebagai bapak kepada Pak Beki. Tulisnya itu saya. Ya. Kamu kan sudah datang tadi dengan gagahnya mengakui kesalahan. Saya menghormati, menghargai orang yang mau datang minta maaf. Justru orang yang nggak mau minta itu orang lemah, ya bocil. Tapi orang yang berani minta maaf justru orang yang kuat. Jadi kau tunjukkan kekuatanmu tadi di dalam mentaati apa yang harus kau tulis. Amin Bang Eki. Ya, kamu orang kuat, berarti kamu tunjukkan kekuatanmu. Amin. Haleluya. Kita baca dulu semua sudah. Baca 1, 2, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Makanya orang yang akan dikasih hukum dan diajarkan jalannya hanya orang yang rendah hati. Orang sombong nggak akan bisa melihat keselamatan. Hanya orang yang rendah hati. Haleluya. Makanya jangan ada orang yang sombong. Dia pikir itu karena dia, karena hebatnya, karena kemampuannya, karena pintarnya, karena orang tuanya. Orang sombong. Karena orang yang sombong akan direndahkan. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Mau mana? Mau direndahkan atau mau ditinggikan? Ya, harus rendah hati. Duluan dia meninggikan diri, Tuhan merendahkan. Amin. Jadi jangan ada orang memegahkan diri. Jadi apa yang dibawa Tuhan Yesus di dalam jalannya? Hukum kasih karunia. Makanya di dalam hukum Musa, firman itu ditulis di dalam blok batu. Tapi di dalam hukum kasih karunia, firman itu dituliskan di dalam rohmu sebagai hukum. Amin. Orang Israel nggak punya hukum. Apa yang terjadi? Sebelum hukum Taurat datang, apa yang terjadi? Orang Israel memaksa Harun membuat patung lembu emas. Oleh karena itu 2 juta orang dibunuh Tuhan. Tapi begitu hukum Taurat diberi, orang Israel diatur kehidupannya, semua diatur. Ya, cara beribadah, cara datang kepada Tuhan, dia diatur semua. Tapi tidak sanggup, karena manusia nggak sanggup melakukan hukum Taurat. Lalu Yesus memberi jalan yang baru. Apa jalannya? Hukum kasih karunia. Katakan bersama dengan saya, jalan di dalam Kristus. Jalan di dalam Kristus
adalah jalan yang baru, adalah jalan yang baru, jalan yang benar, jalan yang benar, yaitu dia membawa hukum kasih karunia. hukum kasih karunia. Hukum Taurat datang dari Musa, Datang dari Musa. tapi hukum kasih karunia Tapi hukum kasih karunia datang dari Yesus Kristus. datang dari Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi apa itu namanya hukum itu? Yesus sendiri. Apa itu jalan? Yesus sendiri. Jadi sebenarnya kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Tadi pagi juga sudah saya ajarkan Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dengan firman. Firman adalah kebenaran. Haleluya. Amin. Berarti kalau kamu ingin dibangun hukum di dalam kamu harus diajarkan firman Tuhan, diajarkan kebenaran, supaya itu menjadi hukum. Dengarkan anak-anak, saya ingin memelukmu di dalam roh, supaya kau bisa mengerti apa yang Papa maksud. Amin. Kenapa saya katakan ini? Karena kalau kau tidak membuat hukum itu bertahta di hatimu, yang tidak membangun hidupmu, maka kamu akan tidak melihat Tuhan membawa kepada pemerintahan kerajaan di dunia ini. Tapi kalau kamu membangun tahta Tuhan di dalam hidupmu, lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel, mereka ada di tahta. Loh, Amin. ya, ada di tahta. Termasuk juga siapa? Termasuk juga Samuel ada di tahta. Karena dia membangun tahta Tuhan. Bahkan Alkitab waktu tahun perjanjian ditahan di Filistin, di kuil dewa Dagon, gak ada, gak lambang kehadiran Tuhan di situ. Tapi gara-gara Samuel dia membangun tahta itu, Alkitab berkata bahkan orang Filistin pun takut datang ke Israel. Karena Samuel membangun tabut perjanjian itu bukan lagi di luar, tapi ada di dalam roh. Gak perlu berperang orang Israel. Karena apa? Tuhan memerintah di dalam hati Samuel, dan itu membuat orang Israel disegani. Haleluya. Jangan kau berpikir kalau Tuhan bertahta di hatimu, kamu itu akan menjadi orang yang disebut kali-kali. Bukan, kamu akan diperhitungkan. Karena apa? Kata tahta kerajaan itu ada di dalam rohmu, maka tahta-tahta yang lain juga akan tunduk kepadamu, karena Tuhan yang ada di dalammu. Halo? Amin. Tidak ada rahasia yang lain yang akan Bapak ajarkan kepadamu selain daripada rahasia jalan ini, yaitu Yesuslah jalannya. Apa itu? Dia dia dapat membawa hukum kasih karunia. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Halaman yang berikutnya. Haleluya. Oh, nggak berhasil. Oke. Sebutkan beberapa statement supaya kamu bisa melihat. Oke. Yang pertama, kita baca yang pertama. 1, 2, 3 ya. Seorang Bapak rohani membentuk hukum dan pemerintahan di dalam roh seorang pemimpin hebat. Ingat, orang-orang yang hebat pasti harus lahir dari seorang rahim rohani Paulus. Salomo lahir dari rahim seorang yang namanya Daud. Rahim rohani maksudnya ya. Amin. Elisa lahir dari rahim rohani seorang namanya Elia. Samuel lahir dari rahimnya Hana ibunya. Halo. Tapi juga dibentuk oleh Imam Eli. Tidak ada pemimpin yang hanya dilahirkan. Saya ulangi pernyataan yang tadi. Tapi setiap pemimpin adalah selalu dibentuk. Jadi harus dibentuk oleh seorang Bapak rohani. Apa tujuan seorang Bapak rohani diberi? Aku hanya Yesus saja yang menulis. Kau nggak lihat Yesus? Ada yang bisa melihat Yesus di sini? Ada yang pernah nampak ngomong-ngomong dengan dia? Nggak ada. Lalu Tuhan pakai siapa? Seorang Bapak rohani.
untuk mengajarkan kepadamu jalan dari Yesus itu sendiri. Oke, 1 Korintus 2, 1 Korintus 3, 2 Korintus 3 ayat 2. Kita lihat dulu. 2 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 2. Sampai 3 maksudnya. Kita baca dulu 2 Korintus 3. Sudah dapat? Mari kita baca. Kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kamu dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Ada ditulis semua. Ayat ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Makanya pelayanan kami pelayanan Bapak rohaninya. Ya, ditulis bukan dengan tinta. Dengarkan, berarti hukum itu tidak ditulis dengan tinta. Halo? Amin. Halo? Amin. Siapa yang lempar itu? Ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Berarti kalau surat harus ada yang Menulis. menuliskan. Siapa yang menulis? Yang ditulis oleh pelayanan kami. Siapa yang di situ? Bapak rohani. Yes. Ditulis bukan dengan tinta karena bisa terhapus, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Berarti lewat Roh Kudus Bapak rohani akan menulisi hukum di dalamnya. Ya, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam roh kita. Yang menulis siapa? Yaitu seorang Bapak rohani. Amen. Makanya kita disebut apa? Surat Kristus. Amin. Surat harus bisa dibaca. Ya kan? Kecuali tulisannya cakaraya. Kalau cakaraya berarti waktu menulis tidak konsentrasi. Ya, banyak juga surat Kristus yang cakaraya yang nggak bisa dibaca. Karena dia nggak tenang, nggak ada damai sejahtera ketika ditulis. Makanya harus tenang. Amin, Bang Eki. Ya, konsentrasi ya. Jadi dia di situ harus ditulis dalam, bukan lagi pada loh daging, ditulis pada loh daging, yaitu sekarang rohmu ditulis. Katakan rohku, taruh di dadanya rohku. Rohku Ada loh yang firman ditulis. firman ditulis. Tempat firman ditulis. Tempat firman Di dalam ditulis rohku, di dalam rohku, yaitu rohku sendiri. yaitu rohku sendiri. Ditulis menjadi hukum. Ditulis menjadi hukum Supaya pemerintahan Tuhan supaya pemerintahan ada Tuhan di dalam rohku. ada di dalam rohku. Berarti Berarti tahta Tuhan tahta ada Tuhan di dalam hatiku. ada di dalam hati. Tahta Tuhan mendapat tempat Tahta Tuhan menjaga hidupku. dalam hidupku. Amin. Jadi kamu surat Kristus. Siapa menulisi? Seorang Bapak rohani. Amin. Ditulis di mana? Bukan pada loh batu, tapi pada loh daging. Apa itu? Roh Hati. manusia, Ya, roh. hati manusia. Harus ditulis. Amin. Jadi kalau nggak ada punya Bapak rohani, siapa yang nulis? Dunia yang akan menulis. Pikirannya sendiri akan menulis. Amin. Harus lihat. Sehingga Amin. tidak ada hukum. Hukum dan pemerintahan itu harus ditulis Amin. di dalam roh. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Saya tahu kalau kamu bisa menangkap apa yang Pak ajarkan ini, kamu akan mulai hidup dalam pemerintahan. Pemerintahan Tuhan ada di dalam roh. Kamu nggak harus dibilang dulu, "Shh," kamu harus kamu Ya. harus diingatin. Amin. Sendiri yang menyadarkan dirimu ada pemerintahan Tuhan dalam diriku. Aku lebih takut kepada Tuhan, Amin. bukan takut kepada manusia. Ya. Maka aku
mendisiplinkan diriku, aku menertibkan diriku dan pikiranku. Haleluya. Karena aku tahu ada tahta di sini. Yes. Ada tahta di dalam hati. Haleluya. Amin. Haleluya. Lanjut. Kita lihat tadi statement yang berikutnya, yang kedua. Apa yang ditulisi? Kebenaran. Jadi diajarkan oleh Bapak Rohani itu bukan filosofi, tapi kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesuslah kebenaran, firmanlah kebenaran. Haleluya. Jadi barang siapa yang menulis hidupmu di luar dari firman dan Yesus Kristus, itu sesat. Amin. Bukan Papa yang menulisi kehidupanku yang kutuliskan dalam Amin. tapi kehidupan Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena apa? Aku pun juga sudah ditulisi oleh Bapak Rohaniku. Jadi ditulis semua. Apa tanda kamu punya hukum yang ditulis? Kamu dipimpin oleh tahta yang ada di hati. Amin, Bang Immanuel. Kamu dipimpin oleh tahta yang ada di dalam hati. Haleluya. Amin. Amin. Makanya kebenaran yang datang itu harus kau hidupi. Apa yang kau dengar harus kau hidupi. Tak ada gunanya firman itu datang lalu kau gak hidupi, tidak akan mengalami proses. Jadi ketika kebenaran itu kau hidupi, saat itulah tulisan itu tertulis di dalam rohmu. Jadi gak ada gunanya kamu terima firman kalau kamu gak melakukan. Kenapa? Ketika kamu hidup kehidupan hidup itulah, maka akan ditulis hukum Tuhan dalam roh. Sehingga ketika kamu nonton TV akan mulai bicara kebenaran. Sudah lebih 1 jam berhentian, nggak bilang dulu udah baru berhenti, nggak gitu lagi, tapi udah cukup. Kau bisa mengukur sekarang apa yang kau lakukan. Amin. Haleluya. Yes. Jadi ketika hati mamaku terletak di situ, langsung bilang ini langsung bilang enggak akan kuat itu. Kenapa? Karena aku harus dituntun oleh tahta di sini. Amin. Ketika kamu sendiri gak langsung datang bilang datang beku, gak gitu. Kamu sudah Tuhan ada di dalamku, yang lebih besar di dalamku Tuhan jauh lebih besar. Setannya pasti takut. Itu ada tahta. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Ketika dia nasihati, mulai bereaksi, moncong mulai panjang. Tiba-tiba langsung tutup lagi. Kenapa? Ada pemerintahan di sini. Haleluya. Terima kasih. Oh iya. Langsung sebelumnya mukanya tegang gitu ya. Iya Pak. Apa lagi Pak? Pekerjaan ya Pak. Apa lagi Pak? Kembali lah Pak. Cucu nggak gitu. Lagi Pak. Akan ditanya lagi karena hukumnya lagi bekerja. Haleluya. Amin. Amin. Ada mama, kan mamanya datang. Nah ini saja 50.000. Boleh, nggak langsung itu. Hati orang, mak untuk apa 50.000? 10.000 pun cukup, nah 40.000 cukup kembalikan. Ada rasa cukup di sini. Ya. Atau oke mak, ku terima ya. 10 aja ku pakai ya. 40.000 tabung. Itu ada pemerintahan. Iya. Kamu tahu apa yang harus kau lakukan dan kamu tolak apa yang tidak harus kamu lakukan. Itu ada tahta di sini. Amin. Amin. Maka ketika itu terbentuk, itu jadi hukum. Dihidupi terus, itu akan menjadi bentang kerajaan. Haleluya. Terus itu akan dihidupi jadi karakter ilahi. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, karakter itu tidak akan berubah karena sudah permanen di dalam hidup. Haleluya. Amin. Amin. Sudah permanen, maka terus lakukan. Lanjut lagi. Nih, tulis nih. Ya. Di mana ada hukum Tuhan terbangun, di situ ada pemerintahan Tuhan bekerja. Tulis. Haleluya. Jadi kalau terbangun hukum di dalam rohmu, pasti ada pemerintahan Tuhan di sini. Di mana ada pemerintahan Tuhan, iblis ketakutan.
Iya. Roh Kudus akan bekerja. Dulu Papa itu dikenal juga si gajah cepat. Kalau si gajah cepat, pokoknya kalau pulang panjang kali kakinya, pulangnya tengah-tengah malam. Tapi begitu bertobat Papa, sampailah ke kampungnya kan. Biasanya langsung pergi main volley, kemana, ke situ. Langsung datang ke dapur. Mak, mana mau diiris, Mak? Diirislah bawahnya. Mama itu udah bilang gitu, enak banget, hidup persidatnya. Kok tiba-tiba begini, ya kan? Kerjakan, sengaja, nggak grogi kok kerjakan. Apa lagi Mak? Gue balik rumah. Hah? Makin curiga mamaku. Apa? Masalah sama kan? Tiba-tiba kau berubah. Ya, itu kalau ada pemerintahan Tuhan pasti berubah. Yes. Nggak usah direpetin. Amin. Nggak usah harus diomelin. Ada pemerintahan Tuhan, dia sendiri tahu apa yang harus dikerjakan. Generasi yang mau saya lihat ini adalah orang-orang yang melakukan sesuatu bukan karena dipaksa, tapi lahir dari dirinya sendiri karena ada tahta di dalam rohnya. Yes. Kamu menulis bukan supaya nilai lulus nanti rendah ya, nggak gitu. Kamu tulis karena kamu tahu itu kau lakukan karena itu untuk menolong dirimu dan memuliakan. Amin. Amin. Makanya dikatakan di mana ada hukum Tuhan sudah ditulis di dalam hatimu, diajarkan berulang-ulang. Nggak bisa hanya ketika kamu terima tulis, kamu lakukan, kamu praktekkan. Itu membangun hukum Tuhan. Yes. Ketika hukum Tuhan itu ada di dalam hatimu, dengarin baik-baik, pasti tahta Tuhan ada di situ. Amin. Di mana ada Tuhan, setan pasti lari. Yes. Ketika Yesus datang ke Gerasa, ada seorang yang kerasukan setan legio. Alkitab berkata semua rantai selalu diputuskan. Dia sering ambil batu, memukul-mukul kepalanya. Kayunya yang pecah, bukan kepalanya yang pecah. Ya, karena kerasukan setan. Tapi ingat ketika Yesus datang, begitu turun dari perahu, setannya langsung datang. Tuhan, dikatakan apa katanya? Kenapa engkau datang untuk menghukum kami? Setannya sendiri. Kalau tahta ada di dalam hati, kamu nggak mungkin takut ke kamar mandi. Yes. Kamu nggak mungkin takut sendiri di rumah. Amin. Nggak mungkin ada tahta di situ. Yes. Masa Tuhan takut sama setan? Setannya yang tahu diri, tahu? Ya. Amin. Amin. Ya, begitu datang tamunya, bibitnya datang, dikasih uang jajan. Sebelumnya langsung habis. Tiba-tiba langsung bilang, Mak, aku tadi dikasih bibit 100.000. Jadi gimana? Udah Mak, 10 ribu aja, 10 ribu aja. 90 lagi ku tahu. Mama itu, ada apa kau nak? Bilang, ada tahta Ya, ada di dalam selipnya. hati. Haleluya, ada hukum dan tahta di dalam hati. Yuk, pulang-pulang dari sekolah, ya lapar nih, biasanya mereka, Mak, kok gak ada nasi? Kayak gitu lagi. Ini tiba-tiba, Mama belum masak. Iya, Mama juga baru capek-capek. Kok ganti ya, Mama? Nah, mulai. Mama jadi, ini ada apa nak? Pulang istirahat, kok lihat berubah ini, ya kan? Kok begini ya? Nah, kasih tahu, Mak, ada tahta di hatiku. Haleluya. Haleluya. Apa dulunya? Ada tahta di hati. Haleluya. Karena kenapa ada tahta? Karena ada hukum yang ditulis. Haleluya. Kita ulangi yang pertama apa? Bangsa. Di mana ada hukum Tuhan terbangun, itu ada pemerintahan Tuhan bekerja. Jadi tidak mungkin seorang yang punya hukum dan tahta tidak mungkin tidak berubah. Tak mungkin. Amin. Jadi mulai sekarang nggak perlu lagi harus tekor-tekor. Tinggal bilang ada tahta di hatimu. Semuanya. Haleluya. Halo. Dan berikutnya kita baca dulu. Hukum dan pemerintahan Tuhan yang terbangun di hati seseorang, maka orang itu akan melakukan yang benar atas kesadarannya sendiri, sekalipun tidak dilihat atau
atau diawasi. Yang harus ada CCTV. CCTV yang ini agak lebih canggih, bereaksi kapan saja. Walaupun mati lampu, kenapa kok begitu? Itu CCTV bagus. Mereknya adalah Biomelin. Merek produknya Biomelin. Haleluya. Ya, berbagi. Ya, tempat tidurnya masih berantakan. CCTV lagi bekerja. Mereknya apa tadi? Biomelin. Tak perlu lagi pakai merek itu. Haleluya. Karena merek baru sudah datang. Apa? Sadar. Apa merek CCTV kita sekarang? Sadar. Haleluya. Sudah sadar sekarang. Ada CCTV baru. Mereknya haleluya. Gak perlu pakai yang namanya mereknya itu semua yang itu. Ya, saat atau apa nggak perlu. Sudah pakai merek sadar. Sadar sendiri. Amin. Tak perlu diawasi, nggak perlu dipakai ada CCTV lagi. Sudah ada CCTV sekarang di dalam. Sudah CCTV dari luar. Mereknya Biomelin, ya kan? Sekarang CCTV-nya sudah ada di dalam. Apa mereknya? Sadar. Haleluya. Amin. 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 Itu pekerjaan Roh Kudus. Sadar sendiri. Lanjut. Kita belajar dari Yusuf. Nanti kau baca ya. Papa nggak punya waktu untuk membuka ayat ini. Waktu Yusuf di rumah Potifar, istri Potifar ingin berbuat dosa kepada dia, menggodanya. Lalu dari situ saya belajar, ternyata CCTV Yusuf itu nggak dari luar, karena Potifar nggak ada di rumah. Semua pelayan-pelayan Potifar juga sudah diusir oleh tante Potifar. Tante. Tidak cik kamu, ya tante, beli mie pangsit ke Siantar, 5 orang pergi. Kamu 3 orang, ya tante, pergi ke beras lagi, beli jeruk 5 kilo. Semua diusir pelayannya, hanya antara Yusuf dan Tante. Potifar, semua disuruh. Satu lagi, kamu, ini beli yang namanya cakar ayam ke Beker. Jauh-jauh semua supaya hanya mereka berdua. Waktu digoda, langsung CCTV Yusuf bekerja. Apa dari mereknya? Sadar. CCTV-nya di mana? Hati. Yes. Dia jawabannya. Apa katanya? Oh, dia bilang semuanya sudah diserahkan oleh Potifar kepadaku, kecuali kau. Lalu dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan dan dosa ini di hadapan Tuhan? CCTV-nya di dalam. Haleluya. Amin. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan kejahatan dan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan? Kita baca yuk. Oke, 1, 2, 3 ya. Bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripada, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini merek CCTV-nya, yaitu sadar. Amin. CCTV sekarang ada di dalam. Papa mau lihat dulu matanya di sini semua. Apakah sudah aktif hidup semua CCTV dalam? Saya aktifkan dulu ya. Suntik. Udah hidup? Udah hidup kan? Udah. Coba kurang mantap. Saya pakai tenaga dalam. Dalam nama Yesus aktif. Boom. Udah aktif CCTV-nya? Udah aktif CCTV-nya? Udah ada CCTV merek sadar di dalam rohnya sendiri. Belok CCTV-nya. Lihat depan. Haleluya. Gak perlu diomongin lagi. Tinggal bilang, nah, udah aktif CCTV-mu? Apa namanya? Mereknya sadar. Udah aktif? Udah. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Tahu. Udah langsung. Karena sudah bilang, kau
kuasa. Amin. 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 Lanjut. Cepat Pak Andre. Nah, yang kedua, saat dia dijebloskan ke penjara, tidak dia dibela diri. Potifar, aku sudah lakukan ini. Kau sudah tambah kaya kau bikin. Dia nggak ngomong. Waktu dia dijebloskan ke penjara, dia tidak membela diri. Kenapa? Karena dia sedang memberi contoh yang Yesus lakukan. Apa itu? Sebagai seperti domba yang keluh dibawa kepada pembantaian. Dia tidak mengeluh, Yesus tidak mengeluh, Yusuf tidak mengeluh, masuk ke penjara. Tapi apa yang terjadi di sana? Ya, Yusuf menerima kasih karunia dari kepala penjara. Amin. Sehingga apa? Kepala penjaranya ada, tapi yang lebih berkuasa adalah Yusuf. Coba bayangin 3 terpidana, tapi yang lebih berkuasa dari kepala penjara Yusuf, karena yang mengatur semua adalah Yusuf. Waduh, luar biasa. Amin. Amin. Maka Yusuf dikatakan itu sebabnya Yusuf menerima kasih setia Tuhan dan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Ya. Kalau CCTV sadar aktif, oh pasti menjadi kesayangan mamamu dan bapakmu. Betul. Tapi jangan kamu mamanya naik, umur mamamu tambah pendek. Tapi setiap kali lihat Karolin senyum-senyum bapaknya. Kenapa? Iya, jadi kesayangan. Gitu. Haleluya. Haleluya. Sebelumnya, pokoknya saya lihat mukanya. Pasti minta uang jajan. Kali ini enggak usah. Kenapa? Berhenti bawa motor. Kenapa nak? Saya mau bilang aja, aku udah berubah. Langsung bapaknya berbinar-binar makanya. Langsung keluar love. Keluar dari mana? Ya. Kenapa? Jadi kesayangan bapaknya sama mamanya. Amin. Amin. Siapa mau jadi kesayangan bapaknya sama mamanya? Enggak. Siapa mau jadi kesayangan bapak sama mamanya? Joshua nggak mau. Bagaimana caranya? Aktifkan CCTV. Apa mereknya? Sadar. Ya, sadar. Amin. 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 Ya, waktu ada kesempatan, ada hati nok terbuka di situ, mau ambil, cek langsung selesai. Balik arah lagi. Sadar. Karena CCTV-nya aktif. Yes. Saya mau dengar setelah malam ini dan besok, saya mau dengar dari guru bagaimana merek CCTV ini makin dikenal di rumah masing-masing. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Sehingga tahun depan, tahun ajaran baru, orang-orang suka datang mendaftarkan anaknya ke Surya Negara. Kenapa? Karena ternyata di sana ada CCTV, tidak perlu dibeli, hanya diajarkan aktif berubah anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Amin. Kamu akan memberi contoh. Amin. Amin. Lanjut. Nah, kita belajar dari 2 hal, tapi nggak mungkin saya punya waktu di sini. Ada 2 perumpamaan di sini tentang yang mau saya ajarkan. Contoh orang yang CCTV-nya aktif. Satu adalah orang Samaria yang murah hati. Gak usah dibuka. Perumpamaan ini, tiba-tiba ada seseorang yang dirampok di tengah jalan, hartanya diambil. Halo? Ya kita pasti makan setelah ini ya. Hartanya diambil, dipukuli, lalu setengah mati ditinggalin. Yang pertama adalah lewat yang namanya Lewi, orang Lewi. Lewat. Waktu dia tiba-tiba gak aktif alarmnya, belok dia menghindar. Yang kedua lewat siapa? Yang pertama ahli Taurat, yang kedua adalah Imam Dewi juga lewat, aktif di gereja, melayani di gereja. Begitu lihat orang sekarang,
Tapi aduh Tuhan. CCTV-nya enggak? Nggak aktif. Lewat orang Samaria. Begitu dilihatnya, dia langsung hatinya berbelas kasihan, langsung didatangi, lalu dia mengeluarkan minyak zaitun, membalut lukanya, lukanya itu dibersihkan, lalu dibalut. Lalu apa yang terjadi? Orang ini diangkat ke kudanya, dibawa ke penginapan. Sampai di penginapan, dia bilang, bos, aku nggak bisa lama-lama, tapi aku titip orang ini. Sembuhkan dia, rawat dia. Ini uangnya. Nanti setelah urusanku selesai, aku akan kembali dan akan membayar sisanya. Elin. Yang punya hotel bilang, Tuhan, kenal orang ini? Nggak aku kenal, tapi alarmku bekerja. Aku harus membantu dia, aku harus tolong dia. Jadi gimana caranya? Apa jaminannya? Pasti aku datang. Orang Samaria ini pergi, tapi Yesus berkata, dari ketiga orang ini, orang Samaria lah yang punya alarm merek CCTV sadar di dalam hatinya. Haleluya, haleluya. Nomor 2, ada cerita 10 orang kusta. Dulu penyakit kusta ini adalah disebut kutukan Tuhan. Ada macam-macam kusta. Ada kusta, kalau bahasa Prancisnya namanya ajiturtu. Itu bahasa Prancis. Ya, ada di kaki, ada juga kusta putih. Seluruh badannya melepuh. Ini yang disinyalir yang menyerang Ayub. Jenisnya kusta putih, sampai beling, sampai kaca digosok-gosok sama badannya, nggak berhenti katanya. Ya, kusta putih ini juga yang akan menghajar Maryam. Siapa Maryam? Kakaknya Musa. Cemburu. Kenapa? Masa Tuhan hanya bicara sama Musa? Tiba-tiba Tuhan marah dari surga. Dia bilang, berhadapan muka aku bicara dengan Musa. Kau siapa? Kira-kira begitu dramanya. Kau siapa? Tiba-tiba badannya putih. Musa sendiri datang, Tuhan ampunilah dia. Begini. Tuhan bilang, oke. Musa kan ya udah kau yang blecek, aku marah gara-garamu, kau boleh datang untuk minta maaf sama dia, untuk dia. Tapi Tuhan, oke. Kalau kududahi muka seseorang, apakah langsung bersih? Enggak, Tuhan. 2 minggu bersihkan dia di sana, supaya dia sadar merenung. Setelah 2 minggu baru dibawa lagi, sudah sembuh. Ya. Wira. Halo. Ya. Kalian masih bersama dengan saya? Amin. Ya. 10 orang ini penyakit kusta. Waktu dari jauh bilang, Tuhan, sembuhkan kami. Yesus tak bilang tentang sembuh. Perlihatkan diriku kepada imam. Itu artinya kau sudah sembuh. Tapi syarat satu orang kusta, tanda dia sudah sembuh, harus imam yang ngecek. Waktu orang ini datang sama imam, dilihat sembuh, maka imam harus menuliskan bahwa orang ini sudah lunas hutangnya. Kira-kira begitu. Berarti orang ini sudah sembuh. Apa yang terjadi? Waktu ditulis semuanya, pergi, hanya 1 orang yang punya pemerintahan. Siapa dia? Orang Samaria tadi. Kembali kepada Yesus. 9 lagi sudah pergi, tak kemana, ke Bedamon, ke Manhattan. Mereka sudah pergi, lupa mengucap syukur. Hanya 1 yang kembali, lalu menyembah Yesus. Dia bilang, Tuhan, aku bersyukur, aku sudah disembuhkan. Yesus bilang, 9 lagi mana? Lalu dia bilang, memuji, iman telah menyembuhkan. 9 gak tahu bersyukur, hanya 1. Kenapa? Waktu dia disembuhkan, alarmnya aktif. Dia bilang, aku harus kembali kepada Yesus karena aku sudah sembuh. Kalau Papa mau ceritain banyak cerita tentang alarm merek CCTV sadar ini, ada di dalam kita. Gak cukup waktunya. Nanti ikan teri kita masuk angin. Haleluya.
Banyak. Apa namanya? Ikan goreng, ayam goreng. Ya ayam goreng nanti melompat lagi. Ya. Tapi ini yang Bapak mau ajarkan. Jenis CCTV yang baru. Lanjut. Jud. Oke, stop. Berhenti dulu. Tutup. Tutup. Ini tugas kalian berkelompok. Ayo. Ya, ini tugas berkelompok. Isi, ada perbuatan, ada attitude. Ayo. Tinggal ngisi aja kata-katanya. Oke deh, buka satu. Saya kasih contoh. Contoh nih, nomor 1. Titik-titik selimut dan merapikan kamar tidur setelah titik-titik pagi dan titik-titik lampu setelah keluar dari kamar. Apa isinya? Lipatkan selimut. Pertama apa? Melipat selimut dan merapikan kamar tidur. Setelah renang pagi, makan pagi, bangun pagi dan buka lampu. Tutup sekarang. Oke. Seru ya. Ya, nanti masing-masing pembinanya screenshot 2 halaman ini. Yes. Lalu selesaikan. Kira-kira seperti apa isinya? Apa hanya kasih sedikit supaya kamu tahu nanti tulisnya harus ada jawabannya ya. Besok dipresentasikan. Amin. Itu tindakan dan attitude. Ya, atau sikap. Haleluya. Sudah siap? Sudah siap menggasak ayam goreng? Haleluya. Amin. Kalian bisa melihat sekarang? Oke, sekarang kita samakan catatan. Kita samakan dulu catatan. Periksa catatannya. Artinya kalau saya tanya berarti kau harus jawab. Sudah? Amin. Sudah siap di sini? Oke. Catatan yang pertama harus kamu sadar adalah apa yang diajarkan oleh Bapak rohani di dalam untuk seorang anak rohani. Ayo. Mbak, Ayo. menurut Mazmur 25 ayat 9 dan 10, apa yang diajarkan? Pertama adalah hukum. Yang kedua apa? Jalan. Ya, jalan yang apa? Jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar? Yesus Kristus. Haleluya. Hukum apa yang dia bawa? Hukum kasih karunia. Musa bawa apa? Hukum Taurat. Haleluya. Amin. Amin. Musa bawa hukum Taurat, Yesus membawa hukum Kasih karunia. Betul? Betul? Ya. Oke. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini sampling aja. Bagaimana caranya Bapak rohani membangun hukum dan pemerintahan? Menurut 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Konseni. Tengok itu. Apa? Ada yang bisa jawab? Menuliskannya Di dalam log daging, yaitu roh manusia, hati manusia. Ya, hukum Taurat ditulis di mana? Di dalam loh batu. Ya, amin. Halo, hukum kasih karunia ditulis di mana? Lengkapi Di dalam catatannya. loh daging, namanya hati manusia. Haleluya. Amin. Amin. Apa tadi merek CCTV yang di luar?
lagi. Apa mereknya? Sadar ya, jadi harus sadar. Ya. Amin. Tidak harus sadar. Amin. Karena itu yang akan terbangun dalam hidup kami. Baik. Terima kasih karena Bapak percaya ada sesuatu yang bergerak di dalam hati. Ingat, ada CCTV di dalam. Amin. CCTV di dalam aktifin dong. Sadir. Amin. CCTV di dalam. Amin. Udah aktif CCTV-nya. Amin. Oke. Baik. Kalau begitu, ya, apa rindu sekali kamu nanti bisa jawab contoh-contoh kecil tentang perbuatan dan sikap untuk kamu bisa melihat. Amin. Di mana ada hukum terbaru, di situ akan ada pemerintahan Tuhan bekerja. Amin. Ini harus terbangun dalam hidup kita supaya ini bisa lebih baik. Oke, mari tutup bukunya. Kita akan suruh alat tulisnya. Sadar. Sadar. Sudah. Coba aktifin sekarang CCTV di dalam yuk. Gak usah pakai mulut. Aktif sendiri saja. Sudah. Aktifin sendiri ya. Oke. Baik. Katakan bersama dengan Bapak. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menerima kebenaran. Kami menerima kebenaran. Kami sanggup melakukannya. Kami sanggup melakukannya. Karena Roh Kudus Karena Roh Kudus akan menuliskan ini akan menuliskan ini di dalam roh hati kami, di dalam roh hati kami, di dalam roh kami. di dalam roh kami. Roh Kudus, Roh Kudus, kami tahu kami tahu hukum dan pemerintahan itu hukum dan pemerintahan itu harus dibentuk oleh seorang Bapak rohani. oleh seorang Bapa rohani. Ini hatiku Tuhan, Ini hatiku Tuhan, ini hidupku Bapak. ini hidupku Bapa. Aku mau melihat Aku mau melihat hari-hariku hari-hariku dipimpin oleh hukum dan pemerintahan Tuhan. oleh hukum dan pemerintahan Tuhan. Semakin aku bertumbuh, Semakin aku bertumbuh, semakin kulihat tahta itu semakin kulihat yang ada di dalam rohku. yang ada di dalam roh. Pemerintahan Tuhan Pemerintahan Tuhan bekerja di dalam hatiku, bekerja dalam hatiku, bekerja dalam pikiranku. bekerja dalam pikiranku. Roh Kudus akan menolongku Roh Kudus akan menolongku sehingga roh ketertiban, roh ketentraman, roh ketentraman, roh damai sejahtera, roh damai sejahtera, roh pengertian, roh pengertian, roh kewahyuan, roh kewahyuan, bahkan roh hikmat bahkan roh hikmat akan memenuhi seluruh hidup. akan memenuhi seluruh Hari-hariku hari-hariku, akan menyenangkan hatiku. akan menyenangkan Hari-hariku ke depan hari-hariku ke depan, akan membuat orang lain akan membuat orang lain melihat Kristus melihat yang ada Kristus di dalam roh. yang ada di dalam rohku. Aku tahu Tuhan, Aku tahu Tuhan, hidupku sangat berharga. hidupku sangat berharga bagimu. Itu sebabnya Itu sebabnya aku mengangkat tangan, aku mengangkat, aku memuji nama. aku memuji namamu. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Mari bangkit semua berdiri sebentar. Dalam ketertiban. Haleluya. Ayo datang. Itu bukan dirimu. Itu bukan dirimu. Dirimu yang sesungguhnya ada kebenaran di dalamnya. Amin. Ada kebenaran
disukai oleh Tuhan. Karena darahnya sudah tercurah untuk dia sudah menebus engkau dari kutuk masa lalu, dari kutuk dosa, dari juga namanya kutuk orang yang datang kepadamu karena mereka berkata orang bandel, orang jahat itu datang dan itu membangun di alam bawah sadarmu sehingga kau merasa juga tidak berguna bagi Tuhan dan orang lain. Hari ini saya katakan dalam nama Yesus, kau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau terlalu berharga di matanya. Darahnya sudah tercurah bagimu dan engkau ditebus oleh karena engkau adalah bejana yang berharga sehingga dia mau mati bagimu. Itu sebabnya hari ini Kudus akan menjamah menolongmu hari ini. Sebelum saya berdoa supaya Roh Kudus menjamahmu lebih lagi, ikuti doa saya. Katakan, angkat tanganmu, kedua tanganmu, katakan, Bapa di sorga, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Aku bukan orang baru, aku bukan stigma orang lain kepadamu. Aku ciptaan yang baru. Aku dibenarkan bukan karena perbuatanku, tapi karena darah Yesus. Aku dibenarkan oleh karena Dia yang sudah mati dan sudah bangkit bagi. Itu sebabnya dalam nama Yesus aku terima damai sejahtera, aku terima kebenaran ini, aku terima damai sejahtera, aku terima sukacita dari Roh Kudus, aku tinggal di dalamnya. Tenanglah jiwaku, tenanglah tubuhku, tenanglah jiwaku, tenanglah tubuhku, tenanglah rohku. Engkau ciptaan yang baru, engkau ciptaan yang baru, engkau dijadikan jadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku sudah terima sisi sendiri yang baru di dalam rohku. Ada kesadaran dari Roh Kudus bahwa aku tidak lagi dituduh masa lalu, aku tidak lagi dituduh oleh kata-kata orang lain, karena perbuatanku. Demi nama Yesus, aku ciptaan yang baru. Aku bisa tenang, hatiku damai, aku bisa mendengar, aku bisa taat, aku bisa konsentrasi, aku bisa melayani Tuhan. Seluruh hidupku melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, aku ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku bersyukur, aku terima berkat. Roh Kudus, Engkau akan menolong aku. Mulai hari ini, aku terima kelepasan, aku terima kebebasan, aku terima kemerdekaan. Aku ada karena Kristus telah menebusku. Aku ciptaan yang baru, aku generasi Kristus. Demi nama Yesus, aku terima damai sejahtera, ketenangan di dalam jiwa, ketenangan di dalam roh. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Mulai dari sekarang, saraf di dalam tubuh dengan Roh Kudus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, semua gejolak yang tidak bisa kuartikan, tidak bisa kuakomodir, jadilah tenang, jadilah tenang sekarang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus.
ini harus terbangun terus ya. Oke, ya. Baik. Nah untuk itu, setelah keluar dari tempat ini, ayo tunjukkan punya beres CCTV baru. Ya. Dari tadi sepanjang apa semua berteriak-teriak. Kali ini saya